saja. Ini orang yang di dalamnya itu loh. Ya, sama. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesehatan untuk berbincang-bincang lagi di Gomega TV. Oke, hari ini kita akan berbincang dengan Pak Dede Rosadi. Ini Pak Dede dari Polres Kota Baru, Pak ya? Betul. Di bagian apa, Pak? Saya sendiri sebagai Kasat Bimas di Polres Kasat Bimas, Pak ya? Ya. Oke, Pak, kita hari ini berbincang-bincang Pak seputar masalah penanganan COVID. Nah, jadi mungkin penanganan COVID yang di Kabupaten Kota Baru. Baru. Iya, di Kabupaten Kota Baru. Betul. Jadi memang banyak pihak, Pak ya, banyak pihak yang terlibat di sini. Namun kami masyarakat ingin lebih tahu nih kira-kira kegiatan-kegiatan pihak Polres keterlibatannya di dalam penanganan COVID ini. Sebelum kita bicara masalah ini ke kegiatan Polres, Pak, sebenarnya oke, gini aja. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita simak dulu potongan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku. Kembali saya AKP Rosadi mengingatkan bahwa sampai saat ini ancaman COVID-19 itu masih menjadi suatu ancaman yang menakutkan. Bagi Anda yang tidak percaya, belum cukupkah angka paparan COVID yang sudah lebih dari 170.000? Nah, menyadarkan Anda untuk patuh pada protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah tentang suatu adaptasi kebiasaan baru itu tolong benar-benar dipatuhi, ya. Karena langkah yang paling efektif untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan cara pakai masker, selalu cuci tangan, hindari kerumunan. Nah, apa yang memberatkan? Simpel saja kan, gampang, sepele, tapi kita kadang-kadang melalaikan. Kami TNI Polri selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. Itu adalah sebagai bentuk kasih sayang kami kepada Anda semua, ya. Kami menginginkan masyarakat kita itu sehat. Walaupun terkadang kami pun sadar bahwa ancaman COVID itu mengancam keselamatan kami. Nah itu, tolong, ayo semua kita sama-sama satu tekad untuk mempercepat pemutusan mata rantai COVID, khususnya bagi para pemilik kafe, tempat hiburan malam, pemilik game online. Nah itu, tolong bantu pemerintah terapkan protokol kesehatan di tempat-tempat saudara. Batasi jam operasional, ya. Jangan pergunakan kesempatan dengan melalaikan protokol kesehatan. Apapun usaha yang dilakukan pemerintah, ya tentunya tanpa didukung oleh saudara, itu akan menjadi suatu usaha yang sia-sia, ya. Dan kepada para orang tua, tolong perhatikan anak-anak kita, ya. Ini bukan main kalau sudah malam minggu, waduh, bukan main. Ya, sudah tinggi sampai larut malam, bahkan sampai dini hari. Nah itu, ya. Semua jalanan masih penuh, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang melakukan pelanggaran, diantaranya balapan liar dan sebagainya. Tolong para orang tua perhatikan anak-anak kita, sayangi anak-anak kita. Mereka itulah yang akan melanjutkan perjuangan kita nanti, ya. Demikian ajakan saya. Saya tentunya mohon maaf, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Assalamualaikum. Tadi Bapak sudah menyampaikan, Pak ya. Ini kelihatannya kok Bapak begitu kecewa gitu dalam ungkapan tersebut. Kenapa nih, Pak? Jadi begini ya. Jadi sebetulnya terus terang saja topik pembicaraan yang kita ini yang akan kita bahas pada kali ini, ya, untuk semua kalangan itu sudah gimana, sudah tidak menarik lagi kalau menurut saya itu. Iya. Ya. Ya kenapa saya demikian? Karena apa? Sekarang semua media mana yang tidak menyiarkan, yang tidak membicarakan masalah COVID ini. Ya. Kan begitu ya. Dengan sendirinya otomatis masyarakat juga sudah mengetahui langkah apa sih sebetulnya yang harus mereka lakukan. Nah itu.
cuma saking seringnya, Iya. saking banyaknya, tapi kok respon dari masyarakat Itu dia yang membuat perasaan kita ya sebagai terus terang aja mungkin petugas lapangan kayak gitu ya. Petugas lapangan yang setiap saat mengedukasi masyarakat ya, kami tak pernah bosan terus terang aja ya, walaupun ya tanggapannya ya kayak gitu-gitu aja, seperti itu kan biasa. Tapi ya itulah mungkin tantangan bagi kami seperti itu ya, sehingga harus wajar saja kalau kita merasa kecewa yang seolah-olah disepelekan, seolah-olah kopi itu tidak ada. Kemudian mohon maaf ini, seolah-olah kopi itu tidak ada. Nah, sehingga masyarakat acuh-acuh begitu saja, padahal ya Mas ya, gimana saya manggilnya Mas atau gimana? serapian aja lah. Oh, iya. Padahal coba bayangkan ya, angka yang terpapar positif COVID saat ini untuk tingkat nasional itu sudah sampai pada 175.000. Nah itu ya. Kalau angka sudah mencapai 70.000 saja, langkah apapun kebijakan pemerintah yang terapkan, nah itu sudah susah. Karena apa? Ibarat kanker itu akarnya itu sudah sampai kemana-mana. Nah, ya. Nah, langkah yang paling efektif sekarang bagi masyarakat ya satu-satunya ya patuh pada protokol kesehatan itu. Patuh pada protokol kesehatan. Saya katakan lagi sudah tahu semua mereka itu. Tapi kenapa masih lalai? Dan Kota Baru menunjukkan angka yang progresif Pak ya. Kota Baru sangat progresif, bahkan sampai saat ini mungkin kita sudah masuk dalam zona merah. Nah itu dikategorikan dalam zona merah untuk angka yang positif sendiri di Kabupaten Kota Baru sampai saat ini sudah mencapai 175. Oh, nah itu. Iya. Nah sekarang gini Mas, sekarang kan kita Polres dan berbagai pihak itu sudah melakukan upaya-upaya maksimal. Betul. Namun respon dari masyarakat juga masih belum memberikan respon yang baik, yang positif. Betul. Nah, kira-kira bagaimana Pak langkah-langkah? Nah ini ya, kalau kami tetap ya akan tetap kita lakukan edukasi. Bahkan pada saat ini kami sudah bersama-sama dengan semua instansi ini ya, untuk TNI Polri ini ya, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut bersama kepolisian, bergabung dengan Satpol PP, ditambah lagi ini. Nah itu terus terang aja untuk tetap melakukan edukasi masyarakat, khususnya untuk mensosialisasikan Perbup 128 tahun 2020. Perbup 128 tahun 2020. Ya. Itu tentang apa Pak? Tentang pembatasan kegiatan masyarakat untuk percepatan pemutusan pandemi COVID di Kabupaten Kota Baru. Tahan sebentar. Coba kita saksikan cuplikan video kegiatan dari Humas Polri. Katakanlah razia apa bukan namanya nih? Mungkin sudah penindakan ya, sebetulnya penindakan itu bulan September ini nantinya. Oh iya. Coba kita saksikan sebentar salah satu kegiatan Polres Kota Baru. Perbup nomor 182 yang itu mengatur tentang pembatasan sosial masyarakat untuk menggunakan COVID ini. Untuk para pengusaha yang lalai terhadap protokol kesehatan bisa dicabut. Atau Anda tidak berizin, langsung bikin KPS ini izin, nah itu bisa dicabut. Kasihan Ya, bisa dicabut itu. sama-sama lah. Gimana Anda menerapkan yang pengunjung di sini itu mana? Ada tempat cuci tangan dikasih nggak di depan? Dikasih. Ada, dikasih. Nah, ada praktekan nggak? Disuruh nggak? Disuruh cuci tangan. Nah, gitu. Suruh pakai masker. Suruh. Tapi ininya tidak pakai masker. Gimana? Sampai tidak bisa nyuruh orang pakai masker kalau sampai tidak pakai masker. Gitu, ya. Oh, besok saya nggak mau lihat lagi. Ya. Nah Pak, ini kan kegiatan ini ketika Bapak bersama tim datang ke lokasi, itu bagaimana Pak? Reaksi pengunjung tempat itu gimana? Sebelum ke arah itu ya, bahwa untuk kegiatan yang kami laksanakan dulu untuk sosialisasi Perbup termasuk edukasi masyarakat itu di semua tempat ya.
baik itu tempat ibadah, kemudian tempat-tempat wisata seperti itu, kemudian sarana-sarana umum lainnya seperti pasar, seperti itu tuh dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya, kami masuk ke situ ya. Sebagian masyarakat ada juga yang menyambut baik ya seperti itu, tapi sebagian masyarakat itu ada juga yang ketawa seperti itu. Masker, 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 langsung teriak. Begitu datang tim gabungan kami itu langsung teriak, masker, 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 seperti itu. Nah itu jadi sambutannya udah luar biasa seperti itu, tapi ya itulah tantangan ya. Itu. Jadi pakai masker bukan kesadaran lah ya? Bukan kesadaran, karena ada polisi. Nah itu ya, karena polisi, karena ada petugas, karena ada tindakan-tindakan seperti itu. Nah seharusnya jangan seperti itu. Timbulkan kesadaran ya dari individu masing-masing ya, bahwa masker itu sekarang sudah menjadikan suatu pola hidup, suatu keperluan ya. Karena yaitu langkah yang paling efektif itu dengan mempergunakan masker itu. Oke, salah satu kata beliau tadi, pakailah masker. Masker jadikanlah sebagai pola hidup. Jadi jangan gara-gara razia, gara-gara ada polisi, lalu pakai masker. Itu poinnya. Betul. Jadikan sebagai pola hidup, itu salah satunya. Apalagi Pak? Masker sebagai pola hidup ya. Nah kemudian terus terang saja mulai bahwa pada saat ini untuk sosialisasi Perbup itu dilaksanakan bersama-sama. Nah kemudian dari Perbup itu sendiri ya, bagi mereka yang melanggar tidak mengindahkan pada protokol kesehatan nantinya ya. Ada sanksinya? Ada sanksinya ya. Sanksinya ringan-ringan saja sih sanksinya, yaitu diantaranya ya teguran ya, baik teguran tertulis maupun lisan maupun tertulis. Kemudian sampai penyitaan kartu identitas ya, KTP, SIM dan sebagainya mungkin setelah beberapa kali. Nah, namun yang paling penting bagi para pengusaha nih, kalangan usaha ya, di situ juga bisa sampai pada pencabutan izin. Nah, pencabutan izin usaha. Nah, itu ya. Ketika nanti memang para pengusaha itu melalaikan terhadap protokol kesehatan. Nah, itu. Dan masyarakat kita terus terang saja ya, Mas ya, bahwa pada saat ini ya sangat-sangat mungkin menganggap remeh terhadap adanya COVID ini ya. Coba kita saksikan khususnya kalau malam minggu itu, waduh, semua angkringan, semua kafe kayak gitu, wah udah buka itu udah di atas jam ini loh, udah jam 1, jam 2 sampai jam 3, bahkan ada yang sampai pagi itu masih buka seperti itu. Dengan titik itu merupakan spot-spot atau titik-titik kumpul anak-anak muda. Kita kelilingi semuanya tanpa masker loh. Nah itu dia tanpa masker. Oke Pak, tanpa masker. Tadi ada Perbup ya, berarti sudah ada dasar untuk ada payung hukum. Di dalam Perbup itu pun ada sanksi. Iya. Nah, sejak Perbup itu dikeluarkan, apakah sudah ada pemberian sanksi selama ini? Sanksi itu sendiri nanti akan diberlakukan mulai tanggal ini ya, mulai bulan September ini. Ya. Tuh, ingat tuh. Jadi September itu akan ada sanksi bagi kawan-kawan yang nongkrongnya lama, nggak pakai masker, kumpul, rapat, dibubarkan. Akan dibubarkan. Dibubarkan. Ini mungkin juga peringatan bagi para pemilik usaha. Ini bukan menutup usaha, bukan ya? Enggak, mengurangi peluang usaha, bukan? Iya. Tapi mengurangi batas, membatasi kegiatan mungkin ya. Membatasi kegiatan ya, membatasi kegiatannya kalau waktu ya disesuaikan saja lah. Kami dari kalau gugus tugas kan sudah nggak ada ya. Oh iya. Tapi sekarang mungkin lebih kepada satuan tugas ya, satgas ya. Satgas penanganan COVID itu mengetuk hati lah kepada semua rekan-rekan yang ada di situ, pengusaha dan sebagainya seperti itu ya, tidak terlalu memanfaatkan kesempatan seperti itu, tapi tetap juga protokol kesehatannya itu diperhatikan. Kita sama-sama, karena upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah tanpa bantuan semuanya sia-sia. Ya, sia-sia itu. Iya. Oke. Jadi yang penting tadi sudah ditegaskan akan ada penertiban, akan ada pelaksanaan peraturan secara tegas, pakai masker, dilarang kumpul-kumpul dalam jangka waktu yang lama, rapat, dan juga bagi kalangan usaha ini juga menjadi perhatian. Itu memang sudah ada instruksi Pak ya, bahwa akan dilakukan tindakan-tindakan tegas itu.
tindakan tegasnya udah ya tindakan tegas terukur seperti itu ya. Nah, sampai pencabutan terberat tadi itu pencabutan izin seperti itu ya. Nanti mungkin kami rapatkan lagi nih nanti bersama instansi terkait, terusnya Satpol PP, kemudian rekan-rekan TNI yang mendukung juga kegiatan tugas ini, karena terus terang aja kalau perbuk itu kan yang dikedepankan kan Satpol PP, nah itu ya. Satpol PP, nah itu nanti mungkin kami akan koordinasi terakhir ini untuk masalah penindakan ini. Iya. Oke, Pak Dede, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini adalah langkah-langkah konkret, partisipasi nyata, dan mungkin merupakan satu kewajiban juga bagi Polres, bagi penegak hukum untuk berupaya menangani penyebaran COVID ini. Kira-kira apa harapan Bapak, kemudian pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat ini? Begini ya, untuk masyarakat Saijahan ya, bahwa COVID itu masih ada. COVID itu masih menjadi suatu ancaman ya, namun kita tidak terlalu panik ya. Makanya pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan dengan adaptasi kebiasaan baru. Itu tidak menutup semua kegiatan masyarakat khususnya di bidang usaha. Tapi tolong perhatikan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, kemudian jangan berkerumun. Kerumunan itu yang paling bahaya. Itu saja, patuhi protokol kesehatan. Mungkin itu bisa jadi. Oke, terima kasih Pak Dede. Ini waktu yang cukup berharga, kesempatan yang cukup langka, dan terima kasih atas kehadirannya. Juga bagi para pemirsa BTV, kita nanti juga akan berdialog dengan pihak IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia Kota Baru. Kemungkinan nanti akan ada dokter spesialis yang menangani COVID. Kita akan informasikan, kita akan tanyakan perkembangan COVID di Kota Baru. Pak Dede, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baiklah, pemirsa BTV, semoga ada pesan-pesan yang kita terima bersama dan kita patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.